7 tips membeli rumah idaman. Halo, welcome to my channel. Subscribe, tekan tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Yekti Home Sapir. Nah, salam sehat semuanya, sekeluarga, sahabat Yekti Home Sapir di mana saja berada. Nah, terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah menonton dari daerah negara lain, Amerika, terus Belanda, Inggris, India, Singapura, Malaysia, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan. Semoga ilmu-ilmu yang dibagikan ini bermanfaat dalam memilih properti impian Anda. Ya. Partner terpercaya, wujudkan impian Anda. Home Sapir. Nah, kali ini kita akan membahas 7 tips dalam membeli rumah idaman. Nah, tentunya sahabat-sahabat semua pernah dong mencari rumah, kemudian dengan beberapa pengalamannya. Nah, kali ini kita akan bahas untuk para pemula. Nah, mari kita mulai sebelum yang satu ini. Setelah harganya kita tahu dan kita sudah menentukan harganya, maka tahap berikutnya adalah kita menentukan cara bayar. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Yang ketiga adalah cara bayar. Kita tentukan cara bayar kita sesuai dengan keadaan keuangan, dengan pemilihan harga yang sudah kita pilih tadi. Contohnya, rumah 2 lantai harga 1 miliar di Padova at Milano, Gading Serpong. Nah, di sini biasanya beberapa developer itu sudah menyiapkan cara bayar. Yang pertama adalah cara bayar tunai, keras biasanya 7 hari, kemudian ya cash keras, kemudian ada cash bertahap, kemudian ada lagi KPR. Nah, dengan cara-cara bayar ini kita mau pilih yang mana? Nah, kalau keuangan kita sudah cukup untuk membeli cash, biasanya harga cash itu lebih bagus. Ada selisih yang cukup lumayan. Nah, bisa buat mengisi furniture di rumah. Kalau selisihnya 100 juta saja,
kan bisa untuk mengisi furniture di rumah ya. Itu kalau tunai. Nah ini kalau di developer. Kalau kita mau memilih di rumah second juga bisa juga cari yang sudah furnish, nah, sekalian yang sudah ready, atau pilih lagi yang dari investor-investor yang sudah dari rumah second kemudian dirombak, kemudian sudah direnovasi dan kita tidak usah merenovasi lagi, tinggal bawa koper masuk. Nah itu sekarang banyak pilihan. Cara bayarnya dari beberapa investor juga sama, ada yang cash tahap juga langsung ke investor tersebut. Nah kita bahas yang dari developer dulu ya. Tadi ada cash. Kalau kita sudah menentukan cash ternyata harganya 914 juta. Nah, lumayan. Kalau KPR ternyata 1 miliar lebih. Nah, kita kalau mau memilih cara bayar tadi, yang pertama kita membayar booking dulu, memberikan booking, tanda jadi rumah tersebut. Kalau sudah di booking rumahnya, itu berarti udah close, kita sudah memilih unitnya langsung. Nah, tahapnya setelah di booking, kemudian berikutnya biasanya seminggu kemudian kita membayar down payment. Nah, setelah down paymentnya, kemudian ada kalau mau melunasi, berarti kita lunasi. Nah, kita lunasi, sudah ada cara-caranya di developer. Nah, kalau mau cara cash tahap juga ada caranya lagi. Setelah bayar tanda jadi, contohnya bayar tanda jadi 10 juta, kemudian DP-nya bayar 5%, 10%, sampai 30%, tergantung developer tersebut. Ada juga yang sampai 50%. Nah, tergantung uang yang kita ada. Nah, nanti sisanya dari cash tahap ini bisa dibagi dari sisanya. Contohnya harga 1 miliar, kemudian kita bayar 200 di depannya, termasuk uang tanda jadi 10 juta tadi, kemudian DP-nya sudah termasuk. Nah, kita tinggal sisanya nanti di breakdown, tinggal dibagi 24 kali, 36 kali, 48 kali, 60 kali, tergantung dari developer tadi. Kita harus hitung, oh ya, pendapatan saya sebulan untuk yang sisa nih, uang-uang sisa ada 6 juta, mampu nggak? Wah, mampu nih. Nah, berarti kita harus ganti cara bayar yang lain. Kalau sudah cash ternyata keuangannya nggak cukup kan, kemudian cash tahap dengan DP juga nggak cukup untuk menyicil. DP-nya bisa tapi cicilnya nggak bisa. Nah itu beberapa kendala pembeli yang saya hadapi selama ini. Nah, terus kalau mau KPR bisa juga yang DP-nya 5%. Tapi kena biaya KPR. Ingat-ingat itu ada biaya-biaya yang timbul dengan adanya pembelian rumah. Contohnya biaya KPR, biaya kemudian administrasinya, ya, kemudian biaya notaris termasuk di dalamnya. Paling tidak kita harus menyiapkan 4-6% dari harga rumah. Nah, itu yang harus spare uang untuk itu. Jadi kalau 1 miliar ditambah 6% lainnya atau 4%-nya, tergantung kita ngambil bank apa, bank syariah atau bank konvensional. Nah kalau bank konvensional kan kita kena bunga, nah, riba. Nah kalau bank syariah kita akadnya kan bagi hasil. Nah, itu juga berbeda lagi.
cara bayarnya. Karena dengan margin yang makin besar 13-14%, itu marginnya ya 13-14 itu makin 6-7 itu ya, itu bunga itu sekitar 13-14% kalau di konvensional. Kalau konvensional, bank konvensional itu bunganya kan 6,6% sampai 6,7 tergantung kebijaksanaan di sana. Itu mempengaruhi cicilan kita. Ya, bunga mempengaruhi cicilan. Kemudian lamanya kita mau mencicil, berapa lama mau cicil, itu umur kita, contohnya umurnya 30 tahun, berarti 55 tahun dikurangi 35 tahun, ada 30 tahun. Itu adalah waktu untuk bisa cicilan KPR dengan DP yang ada. DP yang ada umpamanya tadi 20% ya, 1 miliar, kemudian 20%-nya berarti DP-nya berapa? 200 ya. Nah, 200 itu udah termasuk tadi tanda jadi 10 juta. Nah, sisanya tadi 800 itu akan dihitung sebagai pinjaman pada bank konvensional. Nah, ini kalau ditambah bank berarti bunga berjalan. Cicilan untuk KPR, semakin panjang lama kita mencicil berarti nilai angka yang kita cicil semakin kecil. Contohnya 25 tahun akan berbeda dengan 20 tahun. Contohnya 20 tahun hanya 1,5 juta. Mungkin kalau yang di 20 tahun bisa cuma 900.000 cicilannya. Nah, makin lama cicilan, jadi cicilan yang lamanya jangka waktu mencicil itu makin lama, berarti cicilan per bulan itu makin kecil. Tapi kalau kita ada DP yang besar, itu bisa juga kalau DP-nya lebih besar, maka sisa pokok utangnya kan tinggal sedikit. Contohnya kita 1 miliar tadi, kita DP 50%, kita ada uang 500 juta. Berarti tinggal 500 juta lagi yang di KPR-kan. Dan ini nggak semuanya biasanya bisa di KPR-kan loh ya. Jadi tergantung rumahnya, itu rumah second atau rumah primary kan. Kalau rumah primary biasanya dapat full karena sudah kerjasama dengan bank, jadi dapat full pembiayaan gitu. Nah, disinilah kelebihannya kalau kita mengambil unit properti, baik rumah, ruko, apartemen dari developer. Nah, setelah menentukan tadi, nah kita harus sudah siap. Finansial kita setiap bulan akan terpotong untuk itu. Jadi siapkan waktu kita, dana kita itu memang benar-benar uang sisa. Jangan sampai kita menggunakan uang itu, uang yang harusnya buat makan. Jadi kebutuhan gaji se-A harus dipos-poskan, diatur manajemen keuangannya. Mana buat tabungan, mana buat investasi, mana untuk kebutuhan sehari-hari, baik makan, transport, kemudian biaya rumah yang ada, listrik, air, telepon, dan lain-lain. Itu harus sudah dikurangin. Dan kalau kita punya cicilan-cicilan yang lain, contohnya punya cicilan mobil dan lain-lain, wah itu lebih baik kita mendahulukan rumah. Tapi kebijaksanaan ini tergantung masing-masing ya. Karena kalau rumahnya jauh, pinginnya pakai mobil. Tapi pengalaman saya waktu itu mengambil rumah, kita pakai motor.
Kita pakai motor dulu, kemudian setelah lunas baru kita pakai mobil. Nah, itu pun kita setiap kali mengambil KPR kan 10 tahun waktu itu. Pengalaman kita waktu itu mengambil KPR 10 tahun. Waktu itu kita nggak tahu kalau KPR itu ada riba ya. Nah, untuk membebaskan dari riba, kita melunasi. Nah, pertama kali kita ngambil KPR 10 tahun. Nah, di 10 tahun ini berjalan, kita sempat mengalami beberapa kendala ya. Contohnya Pak, waktu itu tahun 97 mengambil rumah. Memang cicilannya sedikit, cuma 750.000 ya. Zaman waktu itu rumah real estate gitu. Nah, setelah itu ada resesi 1998 tuh. Nah, akhirnya apa? Cicilannya jadi 1,2 juta. Akhirnya suami saya gak mampu, dan saya karena waktu itu bekerja ya harus ikut nyicil kan, nyicil rumahnya. Nah, seperti itu harus diperhitungkan benar-benar. Nah, dari kejadian itu, tahun-tahun berikutnya setiap kali ada bonus, setiap kali ada THR, uangnya dikumpulkan dan disetorkan ke bank untuk menutup sisa pokok utang. Nah, begitu seterusnya. Setiap kali suami saya kerja dapat uang lebih gitu ya. Uang lebih itu maksudnya tugas ke luar kota, tugas ke luar negeri, itu dikumpulkan dan untuk membayar sisa pokok utang, sehingga akhirnya lama-lama sisa pokok utangnya itu menipis. Dan akhirnya kita lunasi. Waktu itu di tahun ke-6 kita lunasi. Jadi tidak lagi 10 tahun. Bisa nafas ya. Nah, tahun ke-6 sudah lunas dan kita bebas dari riba. Dan kita nggak mengambil rumah lagi. Dan saya pun kalau membeli rumah waktu itu langsung membeli rumah cash. Contohnya saya membeli kontrakan ya, waktu itu kontrakan. Ya saya beli cash gitu. Kalau saya mau investasi yang lain, mau dijual lagi juga sama. Kita lebih mengutamakan cash gitu. Jadi tidak ada tanggungan. Seperti zaman sekarang ini, corona ini, waktu pandemi. Contohnya, mencicil setiap bulannya 15 juta. Karena di PHK, mau nggak mau tidak ada pendapatan lagi dong. Ya, iya, nggak ada pendapatan lagi. Akhirnya mengajukan untuk dikembalikan uangnya. Nah, itu kan sayang banget ya. Sudah nyicil cash tahap hampir 4 tahun. Dari 2016, kemudian sekarang udah 2020. Berarti udah 4 tahun ya. Udah 4 tahun. Itu nggak bisa nyicil lagi. Nah, ada lagi kendala lain. Ya, suami tidak dapat pekerjaan, kemudian suami dipotong gajinya. Ada juga yang usahanya yang mulai nggak lancar. Nah, itu harus dipertimbangkan baik-baik kita mengenai cara bayar. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus gitu kan. Atau mengambil yang lama, tapi kita bisa mengumpulkan uang untuk membayar sisa pokok utang. Nah, itu. Contohnya, mengambil Citra Majaraya. Cicilannya 900-an, harganya 183 juta. Kemudian kita mengambil sampai 20 tahun. Nah, itu cicilannya sehari 30.000, berarti sebulan itu sekitar 983 something gitu ya. Nah, itu masih bisa bernapas. Kalau kita gajinya 5 juta, masih ada sisa kan. Nah, 4 jutanya kan masih ada sisa. Nah, buat perjalanan dan lain-lain. Nah, ini uang ini harusnya kita simpan lagi. Jangan kebanyakan kita malah konsumtif. Harus punya planning.
dengan memilih cara bayar tadi. Bagaimana supaya saya bisa melunasi utang ini? Contohnya, 3 jutanya saya buat simpen nih. Nah, simpen. Nah, nanti kita setelah 10 bulan kan ada 30 juta. Bisa nutupi sisa pokok utang. Tahun ke depan lagi 30 juta lagi. Belum lagi ditambah uang bonus atau THR, ya kan? Kalau setahun itu bisa 40 juta, 40 juta, 40 juta. Nggak menutup kemungkinan di 5 tahun juga sudah lunas. Gitu. Karena sisa pokok utangnya sudah mulai menipis. Nah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bagaimana caranya supaya kita tidak menjadikan kewajiban selama hidup itu kita ngutang. Ya, contohnya ngutang 20 tahun. Umur kita udah 30 tahun. Berarti selama hidup kita sampai 55 tahun mau pensiun itu. Berarti benar-benar kita itu hidup untuk nyicil utang. Nah, itu. Jadi benar-benar diperhatikan ya, agar memilih cara bayar yang benar sesuai dengan keuangan kita. Kalau mampunya cash, ya cepat cash. Setelah pertama developer, kemudian kedua harganya kita sudah tentukan, kemampuan kita bayar berapa, kemudian ketiga cara bayarnya kita juga sudah tentukan. Setelah berdiskusi dengan pasangan, keluarga, atau orang tua jika masih single, atau sudah mendiskusikannya untuk diri sendiri. Nah, yang keempat adalah kita melihat lingkungan. Nah, tips keempat adalah lingkungan. Cari lingkungan yang bagus. Lihat videonya ya. Tonton video tips keempat, share ke sosmed, FB, IG, Twitter, Line, dan lain-lain. Pembelian unit hubungi 0816719998. Dan untuk subscribe, kemudian like, kemudian komen positif, ya, dan sebarkan, boleh dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berinvestasi, ikuti training broker properti jika ingin memasarkan.